Tapi hal ini tidak ada hubungannya dengan Muyun. Muyun yang sedang tidur dijaga di samping tempat tidurnya setiap hari. Wangsinya, Muyuyan. Jiwer, Muyuyan. Atau hati bulan, saya datang menemuinya setiap hari. Muyun juga sangat jelas tentang ini. Tapi mata tidak bisa melihat dan tubuh tidak bisa bergerak. Muyun hanya bisa menyapa mereka ketika dia melihatnya setiap hari. Kemudian, Meng Zui, Zhuge Zuhao, Raja Hantu Luocha, dan Wen Yuewen juga muncul. Tapi Muyun masih perlahan memperbaiki lukanya. Pada hari ini, di samping tempat tidur, Ibu, Muyuyan meraih kuncirnya, melihat ke arah Muyun yang bersih di tempat tidur, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kapan ayah akan bangun? Jewer berkata sambil tersenyum, ayolah, jangan khawatir. Benar-benar, Muyun juga ingin mengatakan, saya tidak tahu. Saat ini, dia merasa cedera fisiknya semakin membaik. Faktanya, tidak ada cara untuk menjadi lebih baik dengan cepat. Selama periode waktu ini, setiap kali Ming Yuexin datang, ia membawa obat mujarab dari keluarga lima roh. Ya, dulunya hanya sebagian dari klan roh air dan klan roh api, tapi sekarang menjadi klan lima roh. Dengan karakter kuat dari Ming Yuexin, dia membunuh Jin Fengyu, Lin Che dan Si Heng. Aneh rasanya tidak mematuhi tiga nada lainnya. Cedera fisiknya banyak pulih, dan jiwa juga mulai terpelihara. Dengan cara ini, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tiba-tiba suatu hari, Muyun merasakan keberadaan jiwanya. Di lautan jiwa yang begitu besar, tubuh jiwanya berangsur-angsur bergerak. Dia hanya ingin mengendalikan tubuhnya, tapi dia masih kekurangan kekuatan. Jadi Muyun sedang tidur, tetapi tubuh jiwa sedang berjalan di lautan jiwa. Dia harus membiarkan jiwanya bergerak sebelum dia dapat mengambil alih tubuhnya. Saat ini, di lautan jiwa, Muyun melihat gambar surga yang membunuh, memancarkan bau gelap yang samar. Gulungan gambar itu terbuka dan melayang di atas lautan jiwanya. Dia juga melihat tongkat Lady bersinar. Pada saat yang sama, menara candi juga diam-diam tergantung pada saat ini, dengan nafas perubahan zaman kuno, berdiri dengan megah. Jiuding Xuanjian juga tinggal di lautan jiwa saat ini. Cahaya pedang menyatu, tapi dia sadar akan mata pemiliknya. Cahaya badan pedang terkadang terang dan terkadang redup. Setelah berjalan melewati tempat-tempat ini, mata Muyun berkedip dan tiba-tiba merasakan ada nafas yang tak terkatakan mengambang dari kedalaman lautan jiwanya. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah. Di masa lalu, lautan jiwanya yang besar akan muncul dimanapun jiwanya berpikir. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengendalikan jiwa dan raganya, selangkah demi selangkah, atau bahkan berhenti dan pergi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dengan cara ini, sosoknya mencapai kedalaman dan melihat cahaya muncul di udara. Lampu hijau kuno menyebar di suatu tempat di lautan jiwa. Di sana, sebuah gerbang kuno dan kokoh berdiri dengan tenang. Pintu reinkarnasi. Tidak, Muyun tampak kedinginan saat ini. Pintu reinkarnasi adalah pintu virtual yang dipadatkan setelah cara Taiji diterapkan, tetapi pintu ini benar-benar ada. Selain itu, pintu bundar ini sama tuanya dengan pintu reinkarnasi, tetapi memberi Muyun perasaan bahwa pintu itu lebih tua dan lebih banyak perubahan daripada pintu reinkarnasi. Terlebih lagi, gerbang ini berperang dengan Kaisar Huan sampai akhir. Muyun awalnya berencana menerima serangan segel Kaisar dengan gerbang reinkarnasi. Gerbang reinkarnasi mengambilnya, tetapi hampir runtuh, dan dia, yang terkait erat dengan gerbang reinkarnasi, juga hancur. Tapi pada saat itulah portal itu muncul. Kemunculan gerbang inilah yang membuat kekuatan jiwa Muyun yang habis, tubuh daging yang habis, kekuatan batas yang habis, dan kekuatan untuk mendominasi Tao menyembur keluar lagi seperti mata air, yang akhirnya membunuh Kaisar Huan. Apa-apaan ini? Pintu yang nyata, dan entah kenapa, setelah kekuatan gerbang reinkarnasi habis, gerbang itu keluar. Pada saat ini, Muyun datang ke pintu dan melihat ke pintu dengan diameter 100 kaki dan seluruh tubuh seperti penggilingan bundar, memperlihatkan tahun-tahun tanpa akhir dan cahaya redup. Bagaimana cara membukanya? Ada apa saat dibuka? Muyun tidak khawatir membuka pintu ini akan membunuhnya. Lagi pula, pintu ini muncul di jiwanya, bukankah itu akan menyakitinya? Mungkin tidak. Tadi bagaimana cara membukanya? Muyun datang ke pintu. Kedua gerbang itu terhubung erat. Ada simbol dan segel Tao di kedua pintu, yang memberikan perasaan seperti pola bintang dan mengukirnya.
Tampaknya itu mencakup hukum pengoperasian langit dan dunia. Mu Yun tidak tahu bagaimana rasanya. Pokoknya, ini sangat misterius. Buka Wijen. Mu Yun membuka mulutnya dan pintunya berhenti. Yah, Mu Yun merasa sedikit konyol. Buka pintunya. Mu Yun berbicara lagi, dan pintunya tetap utuh. Yah, apakah ada orang di dalam? Bisakah kamu membuka pintunya? Kali berikutnya, Mu Yun menggunakan segala macam kata untuk mengucapkan bunga, dan portal itu masih aman. Gerbang itu berdiri di lautan jiwa Mu Yun. Sepertinya dia hanya diam seperti ini dan tidak mau berbicara dengannya sama sekali. Saat ini, saya berjalan ke pintu dan mengelus pintu dengan telapak tangan. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di permukaan pintu dan mendengungkan reputasinya. Pada saat ini, ia berbunyi, dan kemudian berpindah ke seluruh lautan jiwa. Dan saat berikutnya, pintu terbuka perlahan. Sinar cahaya menembus mata Mu Yun. Membuka, Mu Yun terdiam saat ini. Ucapkan 10.000 kata, Anda tidak bisa memegang telapak tangan dan mendorongnya dengan lembut. Buang lidahku. Melihat ke pintu yang terbuka, ada kegelapan dan tidak ada yang bisa dilihat, tapi Mu Yun ragu-ragu. Ingin masuk, tentu saja tidak masuk akal. Mu Yun melangkah keluar, dan tubuh jiwanya menghilang ke lautan jiwanya sendiri. Pada saat ini, Mu Yuyan sedang duduk di samping tempat tidur ayahnya di aula utama Senfu, dan jari-jarinya yang ramping menggerakkan rambut ayahnya sesuka hati. Dia berkata dengan tidak menarik, "Ayah, kapan kamu akan bangun?" Tapi saat ini, wajah Mu Yuyan berubah. "Ibu," sebuah suara yang tajam terdengar. Tangisan Mu Yuyan pun terdengar. Untuk sesaat, Jiwer muncul di kamar dan buru-buru berkata, "Ada apa?" "Ayah, ayah, dia." Pada saat ini, Jiwer datang ke sisi Mu Yun dan menatapnya sedikit. Wajah cantiknya putih. Seseorang. Setelah minum, beberapa sosok segera muncul di luar aula. "Pergi dan temukan hati bulan segera." Sua-sua, beberapa sosok menghilang. Saat ini, wajah Jiwer bahkan lebih jelek. Bau Mu Yun hilang. Sesaat, pria yang terbaring di tempat tidur berubah dari koma menjadi mayat. "Ibu." Mu Yuyan dengan kuat menggenggam tangan Mu Yun dan terisak, "Ada apa dengan ayah?" Orang tua berjanggut putih itu berkata, "Apakah ayah baik-baik saja?" Jiwer juga tidak tahu kenapa saat ini. Bagaimana bisa, tiba-tiba tidak ada nafas jiwa. Pada saat ini, Mu Yun, yang melangkah ke portal, hanya merasa sekelilingnya gelap dan tidak dapat melihat cahaya apapun. Dia hanya merasa bahwa dia terputus dari ruang dan waktu manapun dalam ruang dan waktu gelap yang tertutup rapat. Tapi saat ini, cahaya mengembun di depan, dan cahaya lemah membuat Mu Yun mendekat tanpa sadar. Selangkah demi selangkah, seperti sesaat, tapi juga seperti bertahun-tahun. Mu Yun akhirnya sampai pada posisi cahaya lemah. Saat cahaya muncul, dia hanya bisa melihat area 100 meter di dekat cahaya tersebut. Ini adalah sebidang tanah. Saat ini, ada sesosok tubuh yang sedang duduk. Di depan sosok itu, api unggun berderak dan menyala, mengangkat kaleng dan memasak kaldu. Duduk, sosok itu, yang membelakangi Mu Yun, sedang berbicara saat ini. Mendengar ini, Mu Yun perlahan duduk dan mendatangi pria itu. Yang menarik perhatian adalah wajah yang terlihat sangat muda bahkan muda. Ia sangat cantik dan tampan, namun matanya menunjukkan warna yang sangat gelap, seperti lubang hitam. Sepertinya mereka akan terjebak. Anda tidak bisa melepaskan diri darinya. Pria berkemeja putih panjang itu duduk di sana dengan ranting di tangannya sambil menyalakan api unggun. "Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku bertemu seseorang. Kaum muda memiliki suara yang lembut dan senyuman yang lembut, sehingga membuat orang merasa mudah untuk didekati." "Siapa kamu?" Mu Yun duduk di atas batu, saling berhadapan. "Aku." Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu apakah ada yang masih mengingat nama saya jika ini adalah dunia yang besar." Mu Yun mengangkat alisnya. "Namaku Li Changlan." Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun hampir seketika, seperti refleks terkondisi, sua berdiri, pupil matanya berkontraksi dan menatap orang di depannya. "Li Changlan, Kaisar Changlan, Li Changlan." Li Changlan, kepala Kaisar Ilahi kuno ke-18. "Lihatlah reaksimu. Sekarang, seseorang masih harus mengenalku." Li Changlan tersenyum dan berkata, "Oke, aku tidak akan bercanda denganmu. Selama bertahun-tahun, aku tahu beberapa hal. Aku tidak tahu apapun di pintu ini." Mu Yun, "Halo."
Dengan senyuman lembut, Li Changlan merasa senyaman angin musim semi. Kamu belum mati. Mengapa kamu di sini? Mendengar pertanyaan Mu Yun, Li Changlan tersenyum dan berkata, segala sesuatu di dunia ini memiliki nomor tetap. Reinkarnasi Tianmen ini sangat kuat, mengikuti makna langit dan bumi. Dalam beberapa tahun terakhir, saya kadang-kadang mendapatkan sesuatu. Saya meninggalkan sedikit peluang di pintu ini. Reinkarnasi Tianmen. Mu Yun lalu berkata, apa hubungannya dengan pintu reinkarnasi? Tidak masalah, kata Li Changlan sambil tersenyum. Li Changlan kemudian berkata, pintu reinkarnasi adalah pintu virtual yang mewujudkan takdir Kaisar 9 kehidupan Anda. Jalan Tai Chi, teknik pencarian kematian yang hebat, dan segel gelap kehidupan dan kematian semuanya adalah teknik 9 Kaisar kehidupan. Tidak hanya kamu, tetapi juga Kaisar Chang, Kaisar Kuning dan kamu Xiao Yao. Petik 2. Namun, reinkarnasi Tianmen ini benar, yang pertama dari 13 harta paling berharga. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun hanya merasa seperti guntur. Pintu ini tiba-tiba muncul di lautan jiwanya, yang merupakan yang pertama dari 3 harta karun. Reinkarnasi Tianmen. Li Changlan lalu berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Hah, gerbang ini lebih spiritual daripada 12 ibu kota harta karun lainnya, dan akan memilih pemiliknya secara mandiri. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa mendapatkan gerbang ini. Meskipun saya di sini, tidak ada seorang pun yang menjadi penguasa pintu ini selama bertahun-tahun. Harus dikatakan bahwa Anda adalah yang pertama sejak kelaparan. Mengapa? Mu Yun bertanya, menurutku aku tidak luar biasa, cantik, dan tak terkalahkan. Pintu ini memilihku. Mengapa tidak? Tetapi Li Changlan bertanya, alasan mengapa kamu membiarkan reinkarnasi Tianmen ini memilihmu sebagai tuanmu justru karena bakat unikmu. Bakat unik. Mu Yun duduk di atas batu dan menatap Li Changlan. Matanya seolah berkata, apakah kamu memarahiku? Bakat unik saya, di dunia yang luas ini. Kaisar Ming, Mo Qingyu, Hai Yuxi, Qin Mengyao, Lu Qingfeng, Bintang Kaisar, Kaisar Xuanhao, bahkan Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan Ye Xiaoyao yang telah meninggal, dapat dikatakan memiliki bakat yang unik. Siapa dia? Mu Yun. Qin Mengyao, khususnya, adalah orang pertama yang berkomunikasi selama berabad-abad. Ya, itu mengacu pada bakat. Melihat Mu Yun sepertinya tidak mempercayainya, Li Changlan tersenyum dan berkata, takdirmu sendiri sangat kuat, cukup kuat untuk menjadi kaisar ilahi sejati. Alasan kenapa kamu tidak berbakat seperti orang-orang itu sekarang bukanlah masalahmu, tapi kamu punya takdir ekstra. Kaisar ke-9, Mu Yun lalu berkata, aku tidak hidup selama kamu. Jangan berbohong padaku. Bakat Kaisar 9 kehidupan telah meningkatkan bakatku. Sudah bertahun-tahun. Anda salah. Li Changlan berkata sambil tersenyum, bagi Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan Ye Xiaoyao, takdir Kaisar 9 kehidupan meningkatkan bakat mereka. Tetapi bagi Anda, Kaisar 9 kehidupan membatasi bakat Anda. Mu Yun Suadan bangkit kembali. Letakkan rumput besar. Saya sangat menakjubkan. Maksudmu, jika aku tidak memiliki karunia Kaisar 9 kehidupan, mungkin aku telah melampaui Kaisar Ming dan ayahku Mu Qingyu sekarang. Lebih dari transendensi, Li Changlan berkata dengan lemah. Lebih gila, kamu melakukan semuanya. Mu Yun membuka mulutnya dan memarahi. Yang ada di sini bukanlah Li Changlan sendiri, melainkan sebuah ide yang dilarang di gerbang samsara surga. Keren juga memarahi Kaisar Dewa Kuno. Li Changlan tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit, memang benar. Petik 2. 9 Kaisar kehidupan adalah takdir yang aku ciptakan setelah bencana kelaparan. Seperti yang ayahmu katakan, dalam permainan catur dunia ini, para dewa dan Kaisar kuno adalah catur, pemain, dan kalian semua adalah bidak catur. Hanya saja bidak caturmu lebih berbakat dari yang kukira. Li Changlan berkata dengan tenang, saya pernah membudidayakan 9 dewa kuno, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Bahkan beberapa dari 9 dewa kuno yang sebenarnya di dunia langit dan bumi di masa lalu tidak sebaik Anda. Petik 2. Inilah yang tidak saya duga. Mu Yun lalu berkata, aduh aku. Jika kamu tidak mengatur takdirmu, aku akan dikejar dan dibunuh oleh Kaisar Ming yang meneriakkan langit dan bumi. Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan Ye Xiaoyao semuanya luar biasa dan cantik. Jika bukan karena kamu, mereka tidak akan mati.
Li Changlan tidak menyangkalnya, tapi berkata sambil tersenyum, memang penakulah yang mengubah nasib kalian berempat, tapi ketiganya mendapat manfaat, dan kalian tidak mendapat manfaat. Aku hanya bisa menyalahkanmu atas bakatmu. Bisakah kamu menyalahkanku? Pria tua, Mu Yun kemudian berkata, saya telah melihat pemikiran Anda dan mengobrol dengan Anda di dunia Changlan sebelumnya, tetapi percakapan itu membuat saya semakin bertanya-tanya. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang terjadi di dunia langit dan bumi pada masa banjir dan kelaparan. Petik 2. Seperti yang kamu katakan, aku adalah bidak caturmu. Kamu tidak ingin melihat tata letak keempatmu. Apakah kamu kentut oleh dewa-dewa kuno itu? Li Changlan memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, bagus. Li Changlan tampak kagum dan berkata, apa yang Anda katakan sebelumnya mungkin tidak benar. Kali ini, Anda yang memutuskan apakah itu benar atau salah. Segera, Li Changlan menyodok api dengan dahan di tangannya, dan matanya yang gelap tampak semakin gelap. Dunia langit dan bumi adalah dunia tempat tinggal jutaan ras dan miliaran makhluk. Tidak ada yang lain di luar dunia. Dulu dunia langit dan bumi adalah dunia yang utuh, tidak ada batasnya dan hanya wilayah saja. Saat itu, saya sering melihat umat manusia yang lemah diintimidasi oleh semua ras, diperbudak dan ditundukkan oleh semua ras, diperas dan ditindas oleh semua ras, tidak kembali berlatih, dan hidupnya seperti rumput sawi. Jadi aku menemukan jalan dan alasan langit dan bumi ini. Segala sesuatu ada jalannya dan segala sesuatu ada alasannya. Matahari terbit dan bulan terbenam, awan berkumpul dan menyebar, gunung dan sungai, bumi, dataran dan gurun. Inilah cara dan alasan segalanya. Umat manusia adalah yang paling lemah, tetapi yang paling spiritual. Saya memata-matai rahasia surga, menemukan metode latihan, menghubungkan diri saya dengan langit dan bumi, dan menciptakan latihan. Mu Yun tidak berkata-kata, tapi hatinya terbalik. Li Changlan, apakah itu nenek moyang budidaya manusia? Dia tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin orang ini tidak bisa mengendalikan dewa kuno lainnya? Jalan kultivasi, jalan yang saya cari, tahu dan alasan yang saya temukan, menurut saya itu puncaknya, tetapi setelah menembus puncak, ada puncak baru, saya tahu bahwa jalan pencak silat tidak ada habisnya. Setelah evolusi zaman dari tahun ke tahun, jalan seni bela diri dan Taoisme secara bertahap terbentuk, batas-batasnya telah terbagi, dan secara bertahap diperjelas bahwa Zhenyuan, Xianli, Zhengli, kekuatan ilahi, batas kekuasaan, Del, adalah milik satu, yang merupakan perwujudan kekuasaan dengan cara yang berbeda. Saya sangat gembira saat itu, karena jalan seni bela diri tidak ada habisnya, yang membuktikan bahwa Teran selalu bisa kuat. Ciptakan seni bela diri, batasan yang jelas. Sederhananya, hal ini tidak dapat dilakukan selama jutaan tahun, puluhan juta tahun, atau bahkan ratusan juta tahun. Li Changlan tentu saja tidak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Yang disebut Kaisar Surga, saya telah sampai di ujung jalan. Di dunia ini, ribuan domain dan penguasa satu domain dapat menyebut dirinya Tuhan dan Kaisar Dewa lebih seperti Kaisar di dunia sekuler. Di atas Kaisar ilahi, tidak ada alam untuk dibicarakan. Saya tidak bisa keluar dan melanjutkan. Seluruh dunia langit dan bumi disebabkan oleh pikiran saya. Saya dapat menjangkau kemana saja. Pikiran saya dapat menekan segalanya. Dengan kata lain, Li Changlan menciptakan seni bela diri, mencapai tingkat tertinggi Kaisar Ilahi, dan tidak ada jalan di depan. Li Changlan melanjutkan, jadi, selanjutnya, kembali ke apa yang baru saja saya katakan, Teran adalah yang paling spiritual dan kemampuan belajarnya paling cepat. Saya menciptakan dan merangkum seni bela diri dan menjadi Kaisar Dewa. Di akhir seni bela diri, saya bisa pergi, dan yang lain bisa pergi. Petik 2. Kemudian, muncullah Mufutu, Gu Beichen, Ye Liuli dan lainnya. Petik 2. Oleh karena itu, alam semesta terbagi menjadi 9 dunia, bukan satu dunia. 9. Li Changlan berkata sambil tersenyum, nomor ini selalu aneh, bukan? Mu Yun mengangguk. Li Changlan segera berkata, 9 dewa bertanggung jawab atas dunia. Dalam proses ini, saya merasa bosan dan mengajar murid-murid saya. Oleh karena itu, ada 9 dewa pasca zaman, seperti Dewa Xuanyuan, Dewa Changming, dan Dewa Tongtian. Petik 2. Dengan cara ini, alam semesta akan menjadi 18 dewa, dan 18 dewa itu seperti dewa yang jauh di atas dan tidak akan pernah jatuh.
Aku memimpin 9 dewa di dunia Changlan. Oh, sekarang ini bukan dunia Changlan. Lebih baik menyebutnya dunia kuno Changlan. Li Changlan berkata sambil tersenyum, 18 dewa berada di atas segalanya, dan karena budidaya umat manusia telah membuka jalan, secara bertahap, umat manusia telah menjadi yang pertama dari semua ras, bahkan ras naga dan Phoenix pun tidak balapan. Tapi satu-satunya yang bisa membunuh Kaisar Dewa adalah Kaisar Dewa. Ada 9 dewa di sekitarku, yang membuat 9 dewa yang dipimpin oleh Mufutu merasa terancam. 10 dewa adalah satu pihak, dan 8 dewa lainnya otomatis bersatu. Tahukah Anda, ada perselisihan di dunia manusia, jadi, bencana kapur Yuan muncul, perang 18 dewa muncul. Li Changlan menghela nafas, saya telah bertanya pada diri sendiri lebih dari sekali apakah dunia akan tetap berkembang dengan lancar jika saya tidak menciptakan seni bela diri, seni. Pada saat ini, Mu Yun berkata, saya ingat siapa yang mengatakan sebelumnya bahwa Mufutu adalah eksistensi tertua. Memang benar dia adalah eksistensi tertua, tapi saya memulai seni bela diri. Adapun dia, kamu akan tahu nanti. Li Changlan melanjutkan, mengapa konflik muncul dan mengapa perang dimulai. Sekarang, saya tidak akan memberitahu Anda secara rinci. Anda dapat melihat, berpikir, dan memahami sendiri di masa depan. Petik 2. Hanya perang itu saja, yang menyebabkan alam semesta runtuh. Alam semesta yang luas terbagi menjadi 9 dunia kuno. 9 dunia kuno hancur berantakan. Dunia Changlan saat ini hanyalah bagian dari dunia kuno Changlan di masa lalu. Namun, di bawah pengaruh beberapa orang. Di masa lalu, Terran adalah yang pertama dari semua kelompok etnis. 8 kelompok etnis utama, termasuk naga, Phoenix, Titan, Kirin, 5 roh, Jeoyu, jiwa dan tulang, juga ada dengan kuat. Versi alam semesta yang diperkecil. Tidak heran dunia tidak tenang. Mu Yun kemudian berkata, artinya, dunia langit dan bumi yang hancur di masa lalu, sekarang, ada lebih dari satu dunia Changlan, dan ada dunia lain, tetapi mereka hancur. Tapi tidak keduanya. Li Changlan kemudian berkata, Anda harus ingat bahwa tren umum dunia akan terpecah dan digabungkan untuk waktu yang lama. Dunia juga sama. Tanpa campur tangan kita, dunia akan hancur dan disembuhkan. Dengan campur tangan kita, dunia penyembuhan kehancuran dunia akan dipercepat dan diperlambat. Kamu benar bahwa ada dunia lain. Tapi rusak, itu belum tentu. Mungkin, setelah ribuan tahun, alam semesta yang dulu rusak telah sembuh, tapi dunia Changlan dilarang dan aku tidak tahu. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia segera berkata, bagaimana kamu tahu? Karena aku merasakan Si Tongtian, kepergian Gu Beichen. Si Tongtian, Gu Beichen, haruskah kedua dewa itu? Li Changlan melanjutkan, mencapai tingkat kaisar ilahi hampir abadi. Pemulihan mereka bukan suatu kebetulan, tetapi tidak bisa dihindari. Kepergian mereka juga tidak bisa dihindari. Jadi saya menyimpulkan bahwa alam semesta mungkin sudah mulai pulih. Kita semua merasakannya, dunia ini mati. Kita adalah roh, tetapi apakah dunia ini benar-benar mati? Belum tentu. Li Changlan berkata sambil tersenyum pahit, pada saat itu, saya hanya merasa bahwa saya adalah orang pertama yang mencapai puncak seni bela diri di dunia ini. Saya buta dan sombong. Belakangan, saya menyadari bahwa kami bukanlah penguasa dunia. Mu Yun terus mendengarkan Li Changlan. Perang antara 18 dewa memang benar dari niat awal, tapi apakah tidak ada promosi lain? Li Changlan kemudian berkata, bukankah ada seorang master di dunia ini? Dulu, saya hanya merasa bahwa saya adalah orang pertama dalam umat manusia selama berabad-abad. Saya terlalu percaya diri. Kemudian, saya berpikir lagi, kita adalah juga menyukai bidak catur, dan dunia lebih seperti permainan catur. Seseorang diam-diam merencanakan AS. Mu Yun lalu berkata, siapa? Aku menyebutnya, Taichu. Li Changlan kemudian berkata, saya tidak tahu dari mana makhluk di dunia ini berasal, tapi saya tahu apa yang mengendalikan segala sesuatu di belakang. Saya menamakannya Taichu. Itu bukan makhluk, bukan gunung, sungai, laut, bukan udara, waktu, luar angkasa. Itu bukan segalanya, tapi ada di mana-mana. Pencipta, Mu Yun berkata dengan santai. Li Changlan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, seharusnya dikatakan. Itu pengontrolnya, sang pencipta. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Li Changlan berkata sambil tersenyum masam,
tetapi saya bisa merasakan pengontrol ini. Saya pikir mereka juga harus merasakannya. Mereka secara alami merujuk pada 17 dewa dan kaisar kuno lainnya. Pencipta, menguasai. Mu Yun melanjutkan pada saat ini adalah titik awal perang antara 18 dewa Anda, yang menghancurkan seluruh dunia. Berapa banyak dewa yang telah mati? Li Changlan segera berkata, sejauh ini, saya telah menentukan satu. Dalam beberapa tahun terakhir, Lin Tianyuan, Kaisar Dewa Tianyuan, datang dari pintu kami. Dia pasti benar-benar mati. Bukankah Kaisar Dewa itu abadi? Mendengar kata-kata Mu Yun, Li Changlan tersenyum dan berkata, tidak ada keabadian sejati di dunia ini. Kaisar ilahi, hanyalah keberadaan yang lebih kuat dan tak terduga, tetapi itu tidak berarti keabadian. Mungkin hanya, pencipta dan pengontrol benar-benar keabadian. Pengontrolnya terlalu dini, itu hanya tebakanmu sendiri. Li Changlan segera berkata, bagaimanapun juga, aku adalah Kaisar ilahi. Sekalipun itu hanya tebakan, itu bukannya tidak berdasar. Bahkan jika dunia ini dihancurkan oleh kita, dunia akan tetap berkumpul kembali. Ini adalah buktinya. Mu Yun secara umum mengerti. Kalau begitu, mari kita bicara tentang apa yang terjadi dengan Kaisar ke-9. Mendengar ini, Li Changlan tersenyum. Setelah bencana dinasti Yuan yang berkapur, dunia yang sunyi meledak, tetapi tidak seluruh alam semesta lenyap. Masih banyak dunia yang terpelihara seperti dunia Changlan. Dunia-dunia ini secara bertahap harus mulai menyatu sekarang, termasuk dunia yang hancur, yang seharusnya memiliki telah diregenerasi. Saya khawatir alam semesta baru akan segera muncul kembali. Para dewa mayat hidup. Jika para dewa bangun kembali dan mendapatkan kembali kekuatannya, maka alam semesta baru masih akan pecah lagi, atau beberapa dewa akan mati. Dunia akan runtuh, berkumpul kembali, dan bertarung lagi hingga pada akhirnya, hanya satu Tuhan atau semua dewa akan mati total. Untuk menghindari hasil seperti itu, saya ingin menunjukkan ketulusan saya. Saya tidak memiliki niat jahat dan ingin bekerja sama dengan mereka 8. Tapi mereka 8 terlalu bersemangat untuk membunuhku. Jika aku sembuh, mereka akan membunuhku untuk pertama kalinya. Mendengar ini, Mu Yun segera berkata, jadi, Anda telah menciptakan Kaisar 9 kehidupan dan menciptakan takdir Kaisar 9 kehidupan, yang sebenarnya mewakili takdir Anda. Ketika Kaisar 9 kehidupan telah mencapai buah yang tepat dan menjadi Kaisar ilahi yang kuat, kamu akan melahapnya secara langsung. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih kuat dan membunuh mereka. Li Changlan sedikit terkejut. Aku menciptakan 9 Kaisar kehidupan untuk melepaskan penyamaran. Ada nafas takdirku, sehingga mereka tidak dapat menemukan di mana diriku yang sebenarnya. Mu Yun segera memarahi, Wang badan tua, luncurkan pengganti orang mati. Tidak heran, Kaisar Ming selalu ingin membunuh 9 Kaisar kehidupan. Bukankah itu membunuh 9 Kaisar kehidupan, memaksamu untuk muncul dan membunuhmu? Kamu benar-benar terluka. Ambil 9 Kaisar kehidupan sebagai perisai. Pada saat ini, Li Changlan berkata lagi, itu benar-benar kejam. Saya mengakuinya, tapi, dari Kaisar Chang hingga Kaisar Kuning dan kemudian ke Ye Xiaoyao, saya memberkati kehidupan mereka bertiga, tetapi saya memilikinya, izin. Awalnya, saya memberi mereka 9 nyawa. Saya memilih mereka. Kemudian, saya berbicara dengan mereka semua dan itu semua tergantung pada pilihan mereka sendiri. Ketiganya memilih untuk terus memikul takdir ini. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia mencibir, maka kamu benar-benar memberi orang hak untuk memilih. Kalau begitu, ambil nyawaku dan nyawa anakku. Aku tidak menginginkannya. Saya tidak bisa. Haha. Mu Yun berkata lagi, baru saja aku berjanji kepada mereka. Aku bertanya kepada mereka. Mereka menginginkannya. Sekarang aku tidak menginginkannya. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Karena telah terjadi perubahan. Li Changlan berkata dengan enggan, mengingat nasib mereka. Mereka juga telah menerima manfaat besar, dan mereka bisa menjadi kaisar dewa di masa depan. Sedangkan bagimu, itu pengecualian. Takdirmu sendiri terlalu kuat. Takdir Kaisar ke-9 menekan takdirmu. Kalau hanya kamu, aku bisa menyingkirkannya, tapi masih ada satu lagi nak. Mu Yun segera berkata, kamu tidak mengatur nasib anakku. Tidak. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Omong kosong. Bukan siapa kamu. Saya tidak tahu. Li Changlan berkata lagi, ada beberapa dewa yang pulih di dunia Changlan.
Selain si Tongtian dan Gu Beichen, masih ada lainnya. Tentu saja, ada pula yang berada di dunia luar. Dengan kekuatan dan kondisiku saat ini, aku hanya bisa mengumpulkan nasib seorang kaisar 9 kehidupan. Putramu tidak ada hubungannya denganku. Itu bukan urusanmu. Aku percaya. Menurutmu siapa itu? Aku tidak tahu. Li Changlan segera berkata, ada kemungkinan untuk memiliki Tu mengambang di senja hari, Sura Giok, hari tanpa anjing, dan Poto kuno. Kenapa kamu hanya menyebutkan 4 saja? Mendengar ini, Li Changlan berkata sambil tersenyum, menurutku mungkin lebih besar. Mu Yun tidak akan mempercayai kata-kata Li Changlan. Pada tingkat keberadaan mereka, Anda tidak dapat mempercayai apapun. Oke, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak mencarimu. Itu adalah gerbang reinkarnasi Tianmen di masa lalu. Aku telah melakukan kontak dengannya. Jejak jiwaku telah terkondensasi di gerbang ini. Saat kamu membuka pintu ini, aku akan berada di sini secara alami. Mu Yun bertanya lagi, di mana kamu sekarang? Jangan katakan. Juga, Mu Yun segera berkata, jika kamu memberitahuku, aku akan berbalik dan memberitahu 8 orang itu untuk tidak membunuhmu. Li Changlan tersenyum. Tapi ada satu hal yang bisa kuberitahukan padamu. Apa masalahnya? Mu Yun bertanya dengan santai. 4770. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Li Changlan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, yang disebut 13 harta karun banjir dan kelaparan, sebenarnya yang benar-benar bisa disebut harta karun banjir dan kelaparan adalah reinkarnasi surga. 12 lainnya, sebenarnya, berevolusi dari gerbang reinkarnasi surga. Gerbang ini memiliki efek magis yang tak ada habisnya dan mungkin menemani Anda untuk waktu yang lama. Jika Anda dapat menelan 12 harta paling berharga, gerbang reinkarnasi Tianmen ini akan menunjukkan beberapa kekuatan. Cari tahu apa itu? Li Changlan berkata lagi, tetapi sekarang, kamu sepertinya dikenali oleh pintu ini. Kamu dapat mengendalikan pintu ini dan memahami kekuatannya. Selain itu, misteri reinkarnasi Tianmen. Saat kekuatanmu meningkat, kamu secara bertahap akan memahaminya. Yang disebut reinkarnasi. Ketika Li Changlan mengatakan ini, dia berhenti mengatakan apapun, dan kemudian berkata, selanjutnya, Mu Yun, takdirmu sangat kuat, dan kamu juga harus menemukan beberapa petunjuk. Tidak ada satupun putra atau putri Anda yang merupakan orang biasa. Ini karena mereka adalah garis keturunan Anda yang paling langsung. Dipengaruhi oleh takdir Anda, takdir mereka telah diperbaiki. Bahkan ini telah mengubah jalan surga, menjadikan takdir mereka, yang seharusnya bukan milik mereka, juga menimpa mereka. Mu Yun segera melihat dengan tegang dan berkata, apa maksudnya? Kebenaran yang paling sederhana adalah bahwa saudara laki-laki Mu Xuan Feng dan Mu Xuan Chen, tubuh Juemai dan tubuh Shen Wendan, adalah fisik kuno. Mereka seharusnya tidak muncul pada mereka, tetapi takdirmu terlalu kuat. Ini setara dengan mengubah takdir mereka melawan langit. Itu hal yang baik, tapi mungkin juga hal yang buruk. Li Changlan segera berkata, tubuh Pil Juemai dan tubuh Pil Pola Dewa adalah sekte dan keluarga yang kuat di masa banjir dan kelaparan. Mu Yun mengangkat alisnya dan berkata perlahan, begitu. Li Changlan berkata lagi, terlebih lagi, maksudku bukan asal-muasal surga. Pada titik ini, Mu Yun bertanya, langit, bumi, kehidupan, dan 4 orang adalah satu. Apakah itu berarti asal mula dunia Changlan atau asal mula alam semesta? Saat kata-kata itu jatuh, Li Changlan menatap Mu Yun dan menghela nafas. Hati Mu Yun penuh dengan perut Fei, hal-hal lama, banyak masalah, tinggi dan dalam. Li Changlan segera berkata lagi, tidak ada salahnya memberitahumu, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kamu campur tangan. Mu Yun mengangkat alisnya dan berkata itu luar biasa. Faktanya, mereka berempat awalnya tidak bernama Tianyi, Di, Mingyi, dan Guyi, juga bukan yang disebut 4 asal-usul. Identitas asli mereka adalah, kata-kata Li Changlan terdengar di sini, dan nadanya berhenti. Lebih gila lagi, katamu, aku sekarat. Surga adalah sebuah misteri, Kaisar Dewa yang misterius. Di Yixun, Kaisar Dewa Yixun. Hidup adalah jurang maut, Kaisar Dewa jurang maut. Kembali ke Kaisar Dewa yang abadi dan abadi. Li Changlan berkata perlahan, dalam perang yang lalu, mereka berempat menderita luka paling serius dan hampir mati. Namun, sangat sulit bagi Kaisar Ilahi untuk mati.
Kecuali Lin Tianyuan, mereka dikuburkan seluruhnya oleh orang-orang, dan semua kemungkinan untuk hidup. Mereka berempat juga mantan muridku. Mereka memiliki langit misterius, bumi sun, kehidupan yang dalam, dan peri. Alasan mengapa mereka dikatakan sebagai empat asal-usul juga merupakan karya Kaisar Ming. Bagaimanapun, mereka berempat tidak memiliki ingatan tentang masa lalu. Alasan mengapa mereka memiliki kendali yang begitu buruk atas jalan langit, bumi, waktu dan ruang, dan kehidupan juga karena aturan dan kemampuan bawaan mereka berempat menjadi kaisar dewa dalam beberapa tahun terakhir. Tidak sulit untuk mereka di dunia yang bergejolak ini, tetapi mereka tidak dapat mengendalikannya di dunia sebesar ini dengan kekuatan mereka. Pada saat ini, Mu Yun berdiri kosong di tempatnya dan tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, dia mengetahui banyak berita, sedikit berantakan. Dalam satu, apakah itu Kaisar Dewa? Salah satu dari 18 dewa kuno, yang satu abadi. Saat ini, Mu Yun duduk kosong di atas batu. 4 asal mula adalah 4 dewa. Jadi, di antara 18 dewa kuno, Dewa Futu, Kaisar Futu, Jade Sura, Dewa Shuro, Kaisar Ilahi tidak memiliki hari-hari anjing. Potuo kuno, Dewa Potuo, Xuanling, Dewa dari 10 Kaisar Dharma. Surga menghukum Kaisar Ilahi dan awan cerah. Gu Beichen, Dewa Qingqiao, Kaisar Dewa Kaca meninggalkan kaca berwarna, dan Dewa Changlan Kaisar Li Changlan. Dunia langit dan bumi, 9 dewa kuno, membagi dan menguasai dunia langit dan bumi, dan ada 9 batas kuno. Di bawah gerbang Kaisar Dewa Changlan Li Changlan, ada 9 Kaisar Dewa. Kaisar Dewa Changming, Kaisar Dewa Xuanyuan dan Kaisar Dewa Keiyuan. Kaisar Dewa Keiyuan pasti sudah mati, Belum tentu. Siapa yang tahu apakah yang dikatakan Li Changlan itu benar atau salah? Selain itu, Kaisar Dewa yang misterius, Langit yang misterius, Kaisar Dewa Sun, Bumi Sun, Kaisar Dewa Jurang Maut, Kaisar Dewa Jurang Maut, dan Kaisar Dewa Abadi kembali menjadi abadi. Itu 7. Ada juga Kaisar Dewa Surgawi, yang juga telah bangkit kembali. 8. Siapa yang lainnya? Li Changlan tidak mengatakannya. Inilah 18 orang terkuat di dunia yang mengguncang alam semesta pada masa itu, selama 300 juta tahun masa banjir dan kelaparan. Mu Yun menuliskan orang-orang ini satu demi satu. Penyatuan, dia ingin menjadi satu dan tinggal bersamanya sepanjang waktu, tapi itu adalah satu, bukan satu peri. Apa yang akan terjadi jika seseorang menjadi dewa peri, kaisar, dan peri yang sebenarnya? Pahami ini agar hati Mu Yun selalu tidak bisa tenang. Atau seperti boneka tali, dimanipulasi dan dikendalikan oleh orang lain. Anda tidak bisa menghilangkannya. Aku kasar padamu, Paman. Melihat Li Changlan, Mu Yun memarahi. Li Changlan dimarahi oleh Mu Yun dan menjadi sedikit bingung. Anak laki-laki itu telah memarahinya beberapa kali. Mu Yun berkata lagi, katakan padaku, berapa perbedaan antara dua dewa di dunia Changlan dan waktumu sebelumnya? Kesenjangannya sangat besar, sangat. Seberapa besarnya? Mu Yun kemudian berkata, saya sekarang mendominasi penutupan Tao. Salah satu penutupannya adalah alam kuasi kaisar, yang diringkas menjadi sebuah bidang, yang merupakan tingkat gelar kaisar dewa. Apa yang terjadi setelah bidang tersebut? Bagaimana cara kaisar dewa ada? Li Changlan berpikir dan berkata, apa yang ingin kamu tanyakan adalah kaisar ilahi yang sebenarnya. Kohesi domain adalah gelar dewa dan kaisar. Faktanya, alam ini disebut alam memasuki Tao di masa banjir dan kelaparan. Memasuki alam Tuhan, Li Changlan kemudian berkata, alam kaisar dewa adalah puncak dari alam dewa. Sebelumnya, ini mirip dengan alam yang mendominasi Tao. Masih ada jalan, hanya saja Master Tao itu berwujud dan ada di lautan jiwa seniman bela diri, tetapi ranah Tao Agung tidak terlihat dan tidak dapat diprediksi. Gelar God Emperor hanya menyentuh sedikit perasaan memasuki God Emperor Avenue, tetapi gagal memasuki wilayah God Emperor Avenue. Li Changlan segera berkata, itulah sebabnya para dewa dan kaisar kuno di zaman kuno dan zaman kuno akan menunggu. Mereka menunggu kesempatan dan berharap untuk keluar dari belenggu mereka dan memasuki jalan para dewa dan kaisar. Begitu Anda memasuki God Emperor Avenue, itu adalah dunia baru dan jalan sublimasi diri yang sempurna. Sempurna, seberapa sempurna?